Pada satu malam, saya merasakan malam ini sangat berbeda daripada malam yang lain. Tiba-tiba, saya merasakan hati saya berkobar-kobar. Hati saya sangat rindu untuk berbicara kepada Tuhan. Saya berada di dalam suasana hadiratnya Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada saya untuk segera duduk berdoa karena Tuhan Yesus Kristus mau berbicara kepada saya dan hati saya tak tertahankan. Hati saya membual-bual untuk segera berbicara kepada Tuhan. Lalu saya mentaati hal itu karena tak tertahankan. Suasana hadiratnya sangat kuat membuat saya tersungkur untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kepada saya pribadi seseorang. Ada pribadi yang hatinya sangat keras. Sudah ditegur oleh Tuhan banyak kali melalui kebenaran firman Tuhan, melalui seseorang, namun ia tetap mengeraskan hatinya, tidak mau datang kepada Tuhan. Dan juga Tuhan memperlihatkan kepada saya seseorang yang sudah meninggalkan Tuhan, yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Tuhan juga menunjukkan kepada saya seseorang yang sudah pernah percaya kepada Tuhan, namun dia berlagak tahu, mengerti firman Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan firman itu. Jadi setiap pribadi itu diperlihatkan kepada saya seperti apa perbuatannya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada saya bahwa sudah tiba saatnya Tuhan akan menegur ajar orang-orang seperti ini. Lalu saya melihat di tangan saya adanya cawan murka Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan saya untuk mencurahkan cawan murka itu. Lalu saya melakukan dengan gerakannya daripada kuasa Tuhan. Jadi itulah yang terjadi saat ini. Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak mencari Tuhan, yang masih mengeraskan hatinya. Tuhan akan menegur ajar kamu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Jika engkau tidak mentaati firman-Nya, maka kutuk akan datang kepadamu. Jadi ada pelbagai kutuk terjadi di dalam kehidupanmu. Itu yang kamu akan rasakan terjadi. Kamu diproses oleh Tuhan supaya melakukan kebenaran firman-Nya.
tetapi masih ada belas kasihan daripada Tuhan. Cawan murka itu dicurahkan untuk membentuk kamu supaya kembali kepadanya. Saya juga melihat anak-anak Tuhan yang menyampaikan firman, anak-anak Tuhan yang sedang melayani tetapi masih tidak melakukan firman, hanya menyampaikan tetapi tidak melakukan firman itu. Mereka juga tidak terkecuali, mereka juga akan menerima cawan murka dari Tuhan. Sama-sama diproses. Kamu yang menyampaikan firman tapi tidak melakukannya akan turut menerima cawan murka dari Tuhan. Kamu diproses bersama orang-orang itu yang tidak setia melakukan firman. Jadi di sini tidak terkecuali, semuanya akan menerima cawan murka dari Tuhan itu jika tidak melakukan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang sedang menyampaikan firman tetapi masih tidak setia melakukan firman itu. Marilah kita minta kekuatan daripada Tuhan agar kita menyampaikan dan melakukan firman itu. Tanggung jawab kita cukup berat di hadapan Tuhan. Semua para malaikat juga yang menyampaikan firman Tuhan yang sedang bertugas juga diproses oleh Tuhan, tidak akan terkecuali daripada cawan murka yang Tuhan curahkan, supaya semuanya dibentuk untuk menjadi penyampai dan melakukan firman Tuhan. Beginilah pesan Tuhan di malam ini, di malam itu kepada kita semua. Marilah kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan agar kita dijauhkan, tidak mendapat, tidak terlibat di dalam cawan murka-Nya Tuhan yang sedang dicurahkan pada saat ini. Karena malaikat itu sedang Tuhan tugaskan untuk mencurahkan cawan murka di atas muka bumi ini untuk setiap pribadi-pribadi yang tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman itu. Amin.